Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Di pagi yang sejuk ini ya, di bawah rintik hujan yang Allah karuniakan pada kita semua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, hidayah dan taufiknya yang dilimpahkan pada kita semua. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Sebagai orang tua, tentu saja kita menginginkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti pada orang tuanya, menjadi anak-anak yang senantiasa memberikan kebahagiaan pada orang tua yang telah melahirkannya, memberikan sumbangan kebaikan pada bangsa dan negaranya, memberikan kontribusi besar terhadap umat dan bangsanya. Anak-anak yang kita dambakan, anak-anak yang kita rindukan, anak-anak yang kita impikan menjadi imam peradaban dunia, menjadi imam keadaban dan keberadaban. Anak-anak yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa-doa kita, tatkala kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Alangkah bahagianya orang tua yang memiliki anak, yang memiliki semangat pengabdian kepada Tuhannya, memiliki rasa pengabdian pada orang tuanya. Untuk itulah pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, serta saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, impian kita sebagai orang tua akan pupus manakala kita salah mengarahkan, mendidik, mengorientasikan mereka dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua tentu saja kita perlu untuk memberikan ruang-ruang kedamaian pada anak-anak kita yang menjadikan mereka tumbuh dengan sebaik-baiknya. Orang tua adalah orang yang senantiasa seharusnya menjadi sosok yang menjadi contoh bagi anak-anaknya, yang menjadi tauladan bagi mereka, yang menjadi acuan hidup anak-anaknya, di mana sang anak bisa melihat sikap, attitude, perilaku, kelakuan orang tuanya di depan mereka. Sosok orang tua adalah sosok yang sangat menentukan apakah anak-anak kita mampu menjadi champion of life, juara kehidupan. Tapi pemirsa rahimakumullah, bukan hal mudah untuk menjadikan anak-anak kita sebagai juara kehidupan itu. Apabila kita salah dalam
membimbing mereka, mengarahkan mereka, dan menampilkan kita sebagai kita yang seharusnya. Anak-anak akan memotret kita dalam orkestra kehidupan orang tuanya, baik bapaknya ataupun ibunya. Anak-anak yang kehilangan orientasi, kehilangan sosok, kehilangan idola dalam kehidupannya, dia akan liar karena dia kehilangan arah dan orientasi itu. Orang tua, ini pesan saya pada para orang tua dan tentu saja pada saya sendiri. Oleh anak-anaknya diharapkan menjadi idola yang mampu memberikan kedamaian, mampu memberikan arahan, mampu memberikan tauladan pada mereka. Sungguh sangat tidak mungkin apabila di sebuah keluarga akan hadir anak-anak yang brilian dan baik apabila di keluarga itu terjadi kericuhan antara bapak dan ibu anak itu. Akan tidak mungkin hadir generasi yang menjadi idaman orang tuanya apabila di keluarga itu bapak dan ibunya selalu menyajikan kebisingan dan kegaduhan yang menjadi tontonan tidak indah di hadapan anak-anak mereka. Orang tua sudah seharusnya menjadi problem solver bagi anak-anaknya, yang memberikan jalan, yang menuntun mereka. Jangan sampai kemudian anak-anak kita malah dihadapkan pada bagaimana menyelesaikan persoalan orang tuanya, kedua orang tuanya, yang tentu saja akan memberatkan psikologis anak-anak kita. Keluarga yang bising, kemudian keluarga yang gaduh. Keluarga yang di dalamnya ada kericuhan-kericuhan, baik kericuhan kata, baik kericuhan sikap, akan berdampak sangat-sangat berat bagi sebuah perjalanan anak-anak kita ke depan. Orang tua yang didambakan oleh anak-anaknya menjadi sumber mata air kearifan harus kita hadirkan dalam keluarga kita. Anak-anak ingin menghirup dan meneguk air kearifan itu dari ayah dan ibunya. Jangan sampai anak-anak kita minum racun kebisingan, racun cekcok dan perselisihan yang ada di antara bapak dan ibu mereka. Anak-anak yang disuguhin dengan kericuhan dan kebisingan akan mengalami kepusingan luar biasa, akan berat kepalanya, akan pusing pikirannya, akan gundah hati, karena mereka sebenarnya tidak menginginkan apa yang sedang dilihatnya, sedang disaksikannya di depan matanya. Para orang tua yang berbahagia, anak-anak kita harus tumbuh melalui tangan-tangan arif kita, tangan-tangan bijak kita, dan kondisi rumah yang kita hadirkan pada mereka dengan suasana damai, tanpa pertengkaran,
tanpa kericuhan, tanpa kebisingan. Pemirsa rahimakumullah, sebagai orang tua sudah seharusnya kita menjadi idola, teladan, contoh bagi anak-anak kita. Setiap apa yang kita lakukan pasti mereka rekam dalam pikiran dan sanubari mereka. Tatkala kucuran-kucuran kearifan pernah kita tuangkan dalam gelas kehidupan mereka, maka suatu saat nanti mereka akan mereguknya dengan penuh kesegaran jiwa. Tapi apabila yang kita hadirkan, kita suguhkan adalah racun-racun kehidupan, maka anak-anak kita akan kehilangan arah dalam kehidupan mereka. Racun kehidupan itu adalah pertengkaran di antara suami dan istri, antara bapak dan ibu anak-anak mereka. Pertengkaran yang mengakibatkan rumah yang diidamkan menjadi surga, surga bagi anak-anak kita, ternyata menjadi neraka yang memanggang pikiran mereka, hati dan nurani mereka, bahkan mungkin jasad anak-anak kita. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang diidamkan. Kosongkan rumah kita dari contoh-contoh buruk, dari kebisingan-kebisingan antar bapak dan ibu, antar orang tua. Hilangkan kegaduhan-kegaduhan yang menjadikan anak kita selalu berdegup jantungnya karena percekcokan yang mereka saksikan di tengah keluarganya. Dan yang paling penting, ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, yang paling penting adalah banyaklah berdoa dengan doa-doa yang dijarkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau Rabbi habli minas sholihin. Atau misalnya apa yang pernah didoakan Nabi Zakaria tatkala beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Karuniakan kepadaku ya Allah sebuah keluarga yang baik, yang tentram, yang damai, karena Kau maha mendengar, maha tahu, maha memberi segala kebaikan. Pemirsa rahimakumullah, para orang tua yang berbahagia, jangan lupa agar kita senantiasa meminta pada Sang Maha Kuasa agar keluarga kita diberikan kebahagiaan. Tapi sekali lagi, mulailah kita menjadi sumber kebahagiaan anak-anak kita, bukan sumber kesengsaraan, sumber kekacauan pikiran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.